Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Jadi di sini kita akan melanjutkan praktikum menggambar teknik kita yang saat ini akan terfokuskan ke perintah-perintah yang sering digunakan di dalam menggambar secara 3D. Yang pertama, union, kemudian subtract, kemudian intersect, lalu polyline, extrude, dan beberapa perintah lainnya seperti sphere, box, dan lain-lainnya. Helix juga bisa. Jadi pertama kita akan membuat bangunan yang nantinya kita akan praktikkan dengan perintah union, subtract, dan intersect. Jadi kita pilih terlebih dahulu tampak atas, kemudian kita akan buat persegi dengan sisi 10 10 10. Oke. Kemudian kita akan buatkan garis ke bawah. Jadi pilih terlebih dahulu midpoint ya, dari persegi midpoint yang dilambangkan dengan segitiga seperti ini. Artinya ini midpoint dari garis ini ke sini. Dan kita buat line sebesar 20. Kemudian kita buat lingkaran di ujung sisi dengan perintah circle dengan jari-jari 20 seperti ini. Kita lihat lagi ya ke tampak atasnya tadi. Kemudian kita array. Jadi di sini apa itu perintah array? Perintah array ialah memperbanyak suatu objek ataupun bangunan baik 3D maupun 2D. Di sini ada dua pilihan, ada yang rectangular array dan polar array. Jadi kalau misalkan rectangular array, ia akan membuat sejajar. Tetapi di sini kita akan mempraktikkan secara polar array. Jadi di sini pertama kalian pilih terlebih dahulu titik yang nantinya menjadi patokan untuk melingkarnya bagian atau benda atau objek yang akan kita perbanyak dan melingkar. Jadi di sini kita klik terlebih dahulu pick center point di bagian lingkaran. Di sini di center. Misalkan ini masih tertulis endpoint juga tidak apa-apa ya. Tetapi misalkan masih ragu-ragu, kalian ketikan center seperti ini dan kalian pilih di bagian lingkaran dan nantinya akan keluar seperti ini center point. Kemudian kalian pilih objek yang akan diperbanyak dan kita pilih ini dan kita suruh dia akan melingkar dari lingkaran ini. Kita enter, kemudian kita pilih berapa banyak yang kita inginkan benda yang akan melingkar tersebut. Jadi kita buat 15 ya. Kita klik preview untuk melihat apakah sudah sesuai yang dengan kita inginkan. Baik, nampaknya ada beberapa yang bertumburan. Sebenarnya tidak apa-apa, berbentrokan ya di sini. Kita klik modify kalau misalkan ingin membatalkan dan kita kurangi menjadi 12. Coba kita lihat. Oke, sudah
tidak terlihat yang bersentuhan. Kita konfirmasi. Selanjutnya kita akan berikan volume, atau kita extrude ya, dari bagian-bagian semuanya ini. Tetapi kita hapus terlebih dahulu line-nya, kemudian pilih constraint orbit dan klik tahan, kemudian seperti ini untuk melihatnya ya, dan kita extrude secara keseluruhan, dan kita berikan ruang sebesar 50, menjadi seperti ini. Kemudian kita buatkan lingkaran di atasnya, di center ya. Caranya perintahnya biasa, C, kemudian kalian harus mencari center dari titik atau sisi yang paling atas dari tabung ini. Bagaimana caranya? Kita cari terlebih dahulu sisi lingkarannya seperti ini, nanti akan dia keluar sendiri ke arah sini, ke senternya. Kalau misalkan tidak keluar saat di sini, kalian ketikkan center, kemudian kalian pilih arah dari lingkaran atau tabung ya, dari sisi tabungnya seperti ini, dia akan menunjukkan sendiri. Lalu kita kasih jari-jari sebesar 5 dan kita extrude ke bawah sebesar 50. Mengextrude-nya ke arah bawah ya, arahkan ke bawah berlawanan dari Z sebesar 50, maka akan menjadi seperti ini bangunannya. Oke, sekarang kita buatkan line lagi ke arah bawah. Artinya kalau misalkan kita lihat dari sini ke arah X ya, ke arah bawah, X min ke arah bawah sebesar 50, akan membuat garis di tengah-tengah dari tabung yang berada di dalam. Kemudian kita buatkan sphere atau bola ya, bola, karena dia bukan lingkaran, sudah berbentuk bulat. Dan kita ketikkan mid pada garis yang berada di dalam, dan akan terlihat seperti ini garis yang berada di dalam. Kita berikan volume sebesar 6, dan akan menjadi seperti ini. Oke, sekarang kita akan menggabungkan semua kotak ini menjadi satu klik dengan perintah union. Klik semuanya.
kemudian kita enter dan lihat apakah sudah berhasil atau belum dengan cara seperti ini ya. Kalau misalkan dia berhasil, dia akan menjadi 1 kali klik untuk semuanya, jadi artinya dia sudah tergabung. Oke, sekarang kita akan melakukan perintah subtract di bagian dalam. Perhatikan baik-baik, kita klik subtract, kemudian kita pilih bangunan yang akan diselamatkan. Jadi perintah subtract ini untuk menghilangkan bangunan yang bersentuhan dengan cara menyelamatkan bangunan yang pertama kali kita pilih, dan untuk bangunan yang kedua setelah di enter, ia akan menjadi hilang dan akan memotong yang bersentuhan dengan yang benda pertama, objek yang pertama. Jadi sebelumnya seperti ini ya, kita lihat terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Kita pilih subtract, kemudian kita pilih tabung yang paling besar, kemudian kita enter, kemudian kita pilih, maaf sebelumnya kita coba ulang ya, tekan subtract, select objek, bangunan yang pertama, enter, kemudian kita pilih spare, bola yang di dalam, kemudian kita enter. Baik, ini memang terlihat seperti tidak terjadi apa-apa, tetapi sebenarnya di bagian ini dia telah dilubangi di dalamnya seperti ini, karena dia sudah menyatu dengan tabung yang paling besar. Artinya tabung ini telah terbentuk ruang di bagian dalamnya sini. Baik, selanjutnya kita akan mempraktekkan perintah intersect dengan cara kita klik semua bangunannya yang ini, yang bagian di dalam ya, kecuali kotaknya. Jadi intersect ini apa? Intersect ini akan membuat suatu objek yang terdiri dari 2 atau lebih menjadi 1 dengan menyelamatkan yang saling bersinggungan atau yang saling bersentuhan. Karena di sini tabung yang paling besar bersinggungan dengan yang tabung yang berada di dalam tabung yang kecil, maka dia akan menyelamatkan yang bersentuhan saja. Artinya tabung yang paling luar dia akan hilang, yang paling besar ini akan menghilang dan meninggalkan yang hanya bersentuhan saja. Baik, sebelumnya seperti ini ya. Tekan intersect, kemudian klik ini dan kita enter, maka dia akan menjadi seperti ini. Dan di bagian sini ialah hasil dari subtract yang pertama tadi, membulat karena dia spare seperti ini ya. Baik, sekarang kita kasih sedikit warna. Jadi di sini warna, misalkan kalian tidak menemukan warna yang kalian inginkan di sini, kalian bisa membuka color box dan
kalian pilih. Di sini ada cukup beragam, cukup banyak, dan sepertinya sangat lengkap warna apa saja. Dan ini juga kita akan kasihkan warna seperti ini. Kita lihat secara visual stylenya. Jadi beberapa perintah seperti union, subtract, dan intersect ini dapat digunakan untuk membuat suatu bangunan yang tidak bisa kita buat secara langsung. Artinya kita harus membutuhkan step by step seperti tadi untuk membuat bangunan itu. Nah, sekarang kita akan lakukan copy dengan perintah co semua objek ini dengan cara, saya ulangi ya, copy, kalian arsir semuanya, kalian pilih semuanya dari objeknya, dan terserah kalian pilih titik yang mana saja untuk menjadi patokan. Setelah kalian select objek ya, kalian enter. Ketika tampil seperti ini, specify base point or ini, kalian pilih titik mana saja kalian inginkan, kemudian kalian kopikan sebesar 100 seperti ini. Jadi ini akan mempermudah ya ketika kalian membuat bangunan yang sama, misalkan kiri dan kanan, ini akan mempermudah. Nah, sekarang tugas kalian buat sama seperti yang saya jelaskan di sini. Tidak perlu kalian tambahkan dimensinya karena sedikit sulit untuk menambahkan dimensi di 3D. Kalian harus melakukan seperti ini ya. Misalkan UCS space, kalian harus memindahkan UCS-nya yang harus berada di sini, kemudian kalian pilih dimensi ya, atau di sini juga ada lebih lengkap, kalian pilih alignment. Dan akan menjadi seperti ini. Dan ini pun masih terlihat seperti terbalik ya angkanya. Jadi kalau misalkan secara lurusnya harus seperti di sini. Ini bonus ya, kalau misalkan kalian bisa membuatkan juga dimensinya, silakan. Jadi perintahnya UCS, kemudian F sebagai face, dan kalian pilih objeknya ke arah mana yang akan kalian berikan dimensinya ya, misalkan di sini seperti itu. Kemudian kalian next. Kalau misalkan masih salah seperti ini, atau kalian konfirmasi. Jadi lihat UCS-nya arah mana, ini dia nantinya akan menarik ke atas untuk dimensinya. Nih, ke atas. Jadi seperti ini. Oke, untuk membedakan dalam setiap pembuatan, saat mengcopy kalian tambahkan NIM kalian. Jadi sesuai dengan NIM kalian. Misalkan NIM kalian 25, kalian tambahkan 100,25. Misalkan NIM kalian 30, kalian buat 100,3 karena koma. Jadi kalau misalkan 30
3 saja sudah cukup. Nanti saya cek untuk pembuatannya. Jadi misalkan seperti ini, kita hapus. Misalkan NIM kalian 30, kita copy ini, pilih semua bangunan, kemudian pilih titiknya, dan kita arahkan sebesar 100,3 karena 30. Dan untuk koma, biasanya beberapa laptop lebih banyak menggunakan titik untuk koma, tetapi ada juga beberapa laptop itu menggunakan koma. Jadi kalian lihat saja ya hasilnya. Misalkan cukup jauh beda atau tidak bisa, berarti pilih yang satunya. Misalkan kalian tidak bisa titik, pilih koma. Seperti ini. Nanti saya cek jaraknya satu per satu. Atau kalian buatkan dimensinya pada jaraknya. Kalian buatkan line dari titik yang tadi ke sini. Ini patokannya menjadi di sini ya. Dari sini tembusnya ke sini. Ya. Karena kita tadi menggunakan patokan yang dari sini, maka dia akan menembus ke sini. Terus kita kasih dimensi seperti ini. Ya, kalau misalkan terbalik seperti ini tidak apa-apa, saya akan mengeceknya sebagai pembeda dari setiap hasil dari kalian. Misalkan kalian juga tidak membuat dimensinya, nanti saya cek jaraknya saat kalian copy. Oke, cukup sampai di sini saja terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua.